disfungsi ereksi adalah suatu kelainan, suatu penyakit. Jadi bukan hal yang dianggap, sebaiknya bukan hal yang dianggap tabu ya. Karena apabila muncul permasalahan tersebut pada seorang suami akan berakibat pada keharmonisan rumah tangga. Selamat pagi Dokter Igun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ceria, kali ini kita ketemu dengan dokter yang cukup beken di RSUD Jembarang, yang cukup hot di RSUD Jembarang. Hot ya dok ya? Hot mesti. Beliau adalah Dokter Priyo, dokter spesialis bedah urologi. Betul ya dok ya? Betul sekali. Oke, kali ini kita akan berbincang mengenai masalah kebanggaan seorang pria ini. Kebanggaan Seorang pria mengenai tentang kejantanan, tentang disfungsi erektil. Ya betul sekali dokter. Oke ya. Betul dokter? Betul. Puasa masih? Alhamdulillah. Lancar ya. Lancar jaya. Oke dokter, kalau kita berbicara mengenai kejantanan atau disfungsi ereksi, itu sebenarnya bukan problematika kaum Adam doang ya? Bukan. Karena terkait dengan satunya gitu ya. Karena ini menyangkut keharmonisan rumah tangga juga ya, karena menyangkut pasangan suami istri. Gitu. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai kejantanan, mengenai disfungsi ereksi itu, ini sebenarnya apa sih dok? Ya, jadi disfungsi ereksi adalah suatu kelainan, suatu penyakit. Jadi bukan hal yang dianggap, sebaiknya bukan hal yang dianggap tabu ya. Karena apabila muncul permasalahan tersebut pada seorang suami akan berakibat pada keharmonisan rumah tangga. Seperti itu. Jadi nggak usah ragu, kalau memang ada keluhan seperti itu harus dikonsultasikan ke dokter terkait. Dalam hal ini adalah spesialis urologi gitu ya, karena ini adalah bagian kami gitu. Untuk arti dari atau definisi dari disfungsi ereksi itu sendiri adalah kondisi di mana seorang pria tidak bisa mencapai atau mempertahankan kondisi ereksi pada saat berhubungan seksual ya, untuk mendapatkan kepuasan seksual dan sifatnya persisten selama 3 bulan. Oh, jadi kalau ada suatu kelemahan kayak itu ada batas-batas ketentuan waktunya ya? Betul, itu secara definisi seperti itu ya. Jadi kalau misal hari ini kok nggak bisa bangun Mr. P-nya sama istri, besoknya dikasih Luna Maya misalnya, kok bangun, ya itu bukan disfungsi ereksi ya. Karena memang harus ada kriteria waktu dan itu persisten selama 3 bulan. Oh gitu ya, jadi walaupun dengan rangsangan apapun dia tetap gitu ya? Iya, apapun, betul. Iya, lemah lunglai. Iya. Jadi memang ada definisinya seperti itu dokter. Oh gitu. Ya. Oke dokter. Dokter nih, kalau tadi saya dengar ya, tadi yang disampaikan oleh dokter itu harus kita konsultasi ke dokter urologi ya. Iya. Dalam ini dokter Priyo adalah sebagai dokter bedah urologi ya. Bisa nggak menggambarkan pada kita semua gitu, sebenarnya orang-orang yang bagaimana sih yang banyakkan dengan datang komposisi karena faktor disfungsi ereksi ini di poli bedah bertemu dengan dokter Priyo? Jumlah kasusnya memang tidak terlalu banyak ya, tapi ada beberapa dan variatif sekali itu pasien-pasien yang datang ke klinik urologi di RSUD Jembarang. Mulai dari yang lansia, kemudian yang usia seksualnya masih produktif, bahkan yang masih remaja. Ada juga masih remaja datang ke saya dengan keluhan ereksinya tidak maksimal. Saya tanya sudah menikah atau belum? Belum. Buat apa gitu kan? Saya kadang suka heran ya, buat apa gitu ya. Oke lah, wajar kalau misal dia pasangan suami istri gitu ya, usia seksual produktif ya, itu masih cukup wajar. Yang kadang saya nggak habis pikir, udah usia 80 tahun datang saya dengan keluhan tidak bisa ereksi. Saya tanya istrinya umur berapa?
umur 80 tahun juga. Saya juga kadang bingung ya. Tapi tapi itu adalah klien ya. Tapi kita tetap harus melayani dan yang paling penting di sini adalah sebenarnya saya edukasi. Ya, bagaimana anak remaja mempertanyakan hal demikian atau lansia tapi menanyakan hal demikian. Saya lebih banyak melakukan tindakan terapi pada pasien-pasien usia seksual yang produktif. Seperti itu. Tapi kalau remaja saya lebih mengedukasi untuk apa? Kamu masih usia remaja kok datang ke sini dengan keluhan seperti itu, gitu. Atau untuk yang lansia, Mbah sudah sepuh, Mbah tinggal wiridan, datang ke masjid sering-sering ya, bukan untuk masalah duniawi saja kayak gitu. Saya lebih mengedukasi seperti itu ya kalau ada pasien-pasien datang ke saya. Artinya memang benar ya, seorang lelaki itu masalah iwik-iwik ini, masalah kejantannya itu benar-benar harga diri gitu ya. Betul. Dipakai nggak dipakai, kalau itunya ngalami gangguan merasa nggak nyaman gitu ya. Betul sekali dokter. Jadi memang kasusnya banyak juga. Oke dokter, kalau tadi dibilang seperti itu, sebenarnya faktor apa saja sih yang bisa mempengaruhi bahwa ini bisa mengakibatkan terjadinya disfungsi ereksi gitu dok? Iya. Kalau faktor risiko itu banyak sekali. Mulai dari pertama hormonal. Kemudian faktor-faktor risiko lain seperti drug abuse. Apa itu dok? Penyalahgunaan narkoba, psikotropika, ya. Kemudian ada masalah kelainan metabolisme, ya, kelainan metabolisme dalam tubuh. Kemudian faktor-faktor seperti konsumsi alkohol, merokok, atau lifestyle yang salah, ya. Maksudnya apa ini kalau lifestyle itu misal jarang berolahraga, ya, kemudian seperti kita ini ya, badan obesitas itu salah satu faktor resiko, ya, tapi alhamdulillah masih belum ya, harus dijaga ya dok ya, itu salah satu faktor resikonya. Tapi kalau berbicara mengenai disfungsi ereksi itu sendiri, sebenarnya ada dua hal yang menjadi penyebab utama. Yang pertama adalah organik dan yang kedua adalah psikologis. Gitu. Ya, jadi mana kalau pasien datang ke saya lihat dulu umurnya, masih 35 tahun misal ya, oke lah, hal-hal yang bersifat organik, misal kelainan jantung, dislipidemia, diabetes, itu mungkin bisa saya singkirkan ya, walaupun tetap saya screening terlebih dahulu. Biasanya saya akan lebih menggali kepada hal-hal yang bersifat psikologis. Adakah masalah dengan rumah tangga, masalah keuangan, pekerjaan, masalah dengan istri yang bisa menjadi faktor stresor, ya, stresor psikis ya, itu karena bisa juga mengakibatkan gangguan disfungsi ereksi ya. Kemudian pada usia-usia lanjut di mana sudah banyak sekali penyakit-penyakit komorbid, itu baru kita perbaiki dahulu komorbidnya, baru kita treatment untuk disfungsi ereksinya. Begitu dok. Oke dokter, mungkin kalau masyarakat pengen tahu ya gitu, selain tadi dikatakan modal terapinya kan modal terapi satu ya, modal terapi dari sisi jiwanya dia ya, psikologinya dia, bagaimana dia bisa menjadi tenang, bagaimana dia tahap pertama menerima gitu ya. Tapi di sini ada treatment khusus. Di sini diapakan dokter? Ya, jadi kalau yang saya sampaikan tadi, kita lihat dulu kira-kira ini penyebabnya psikologis atau organik. Kalau psikologis kita bisa edukasi, ya. Sebisa mungkin singkirkan faktor-faktor resiko dari sisi sosial ya, psikologis ya, selesaikan permasalahan, hindari stres atau bosan mungkin dengan pasangan ya. Tapi kalau bosan dengan pasangan itu bukan solusinya mencari pasangan lain, bukan seperti itu ya. Artinya mungkin harus mencari suasana baru ya, tidak melulu di rumah ya, sekali-kali ke hotel ya, sekali-kali di taman. Iya betul. Asal private nggak apa-apa dong, asal tadinya tinggi ya, bukan taman tapi pakai pagar rendah gitu. Jadi itu tindakan asusila jatuhnya ya. Jadi gitu ya. Jadi saya lebih mengedukasi seperti itu. Kemudian kalau tadi yang saya bilang karena faktor organik, terlebih dahulu ditangani. Diabetes artinya ya harus diredahkan dulu gula darahnya. Kemudian dislipidemia, hiperkolesterolemia itu juga harus diperbaiki terlebih dahulu. Penyakit-penyakit kardiovaskuler juga harus dikonsultasikan dulu ke dokter jantung atau ke penyakit dalam. Itu yang pertama kali dilakukan. Kemudian untuk tata laksana disfungsi ereksi itu ada 3 line sebenarnya dok. Ada first line, second and third line. Yang first line itu
kita pertama edukasi untuk merubah gaya hidupnya. Gaya hidupnya. Betul ya. Apabila pasien itu seorang perokok, kita edukasi untuk menghentikan rokok, alkohol atau psikotropika, kemudian olahraga, kemudian konsumsi nutrisi yang seimbang, sayur, buah, protein itu juga harus bagus. Kemudian kalau kayak kita ya mungkin harus menurunkan berat badan, gitu dok ya. Kemudian bisa dibantu dengan obat-obatan. Ya, karena ada preparat atau obat yang bisa membantu untuk meningkatkan gairah seksual dan juga untuk disfungsi ereksi. Gitu. Oke. Tenang, sahabat ceria. Insya Allah ada jalan. Sementara ada obatnya. Nah, ya. Sebenarnya kalau faktor obat ini dok, gitu dong. Ya, yang saya tahu kan sebenarnya untuk obat paru ya gitu ya. Obat kuat gitu loh. Iya. Nah, obat paru sebenarnya gimana sih efeknya dia terhadap disfungsi ereksi, gangguan disfungsi ereksi ini dokter? Obatnya ini dok, obat apa sih? Yang masyarakat juga pengen ngerti ini dokter. Ya, jadi beberapa obat yang dipakai biasanya ada preparat sildenafil, ya itu onsetnya cepat. Kalau sildenafil itu obatnya dosisnya bisa kita berikan untuk dosis awal 50 mg atau sampai maksimal 100 mg. Jadi obat tersebut diminum setengah jam sampai 1 jam sebelum berhubungan seksual. Oh gitu. Ya, jadi misalnya nggak bisa kepengen sekarang minum langsung itu nggak bisa. Ya, jadi semalam nanti malam nih sama istri mau week kayak gitu ya, jam 10 malam misalnya. Mau week ya. Jadi jam 9 diminum dulu sambil foreplay. Ya, nanti dia akan ada efeknya. Efeknya memang jadi muncul ereksi seperti itu. Dan itu memang on demand. Jadi pada saat kita mau berencana melakukan hubungan seksual, ya kita minum. Kalau enggak ya enggak usah. Kalau enggak usah ya. Enggak usah. Dan itu biasanya onsetnya lama, bisa sampai 6 sampai 8 jam. Jadi sampai subuh masih bisa dipakai, dok. Sebelum imsak ya, dok. Sebelum imsak. Itu sakit loh terus-terusan kayak gitu. Gimana istrinya nanti kali ya. Jadi gitu. Namun obat ini juga ada efek sampingnya, ada efek sampingnya. Untuk yang efek samping yang sifatnya akut biasanya dia flushing. Jadi badannya kerasa panas mukanya, ya. Kemudian ada juga efek hipotensi, ya. Kemudian ada yang muncul juga berdebar-debar. Itu kenapa obat ini tidak boleh diberikan pada pasien jantung yang mengkonsumsi nitrat. Ya, itu menjadi kontraindikasi absolut, dok. Ya, jadi saya juga harus turun ya. Betul, saya harus screening dulu. Adakah riwayat penyakit jantung? Kalau ada, apakah minum obat nitrat? Gitu ya. Selain itu, obat-obat ini juga sebaiknya tidak dikonsumsi pada pasien dengan usia di atas 60 tahun, pasien dengan sirosis hepatis atau riwayat stroke. Jadi tetap batasan-batasannya penggunaan obat ini harus hati-hati. Itu kenapa tidak boleh orang itu sembarangan membeli obat di warung atau di toko obat ya, dok ya. Karena memang banyak sekali kejadian orang beli obat kuat di warung tapi apnu pada saat melakukan hubungan seksual. Ya, tiba-tiba cardiac arrest. Bisa ada kasusnya beberapa, nggak 1-2 ya, dok ya. Jangan-jangan karena faktor tensinya turun. Betul. Gitu hebat. Jantungnya berusaha memompa. Iya, karena hipotensi itu, gitu ya. Jadi cardiac arrest ya. Iya, harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Gitu, karena tidak sembarangan obat ini dibeli, diminum seperti itu, dok. Iya. Jadi buat sahabat ceria semua, walaupun ada sedikit nih ya harapan dengan penggunaan obat itu, tapi tetap perlu kearifan mengenai efek samping, ya batasan-batasan siapa yang bisa menggunakan obat ini. Iya. Oke, dokter. Itu ada yang obat on demand, ada juga obat yang tadalafil, itu dosisnya 100 mg, itu konsumsinya setiap hari memang, dok. Ya. Tapi dia onset kerjanya dia naik, gradual, naik. Nah, kalau obat ini dia bisa dipakai kapanpun nanti. Bisa dipakai kapan? Iya, Mr. P-nya. Ya, walaupun dia memang dosisnya daily dose ya, setiap hari minum sampai nanti dia ada efek di puncak. Nah, pada saat itu nanti dia nggak harus, kalau tadi yang sildenafil itu diminum sebelum melakukan hubungan seksual. Kalau yang tadalafil itu bisa diminum setiap hari dan kapanpun kita mau ya bisa. Sudah diatur gitu ya, karena nanti akan ada dosis puncaknya seperti itu. Pada saat puncak udah ready gitu. Betul ya. Itu bisa digunakan setiap hari. Itu juga ada preparat seperti itu. Ya. Nanti kalau misal
tadi kita bilang first line, ya first line kita sudah edukasi, udah kasih obat, kita biasanya evaluasi observasi dulu 1-2 bulan gitu ya dok ya. Kalau 1-2 bulan kok tidak ada perubahan, Mr. P-nya masih loyo, kita masuk ke second line. Apa ini dok? Ya second line itu kita dengan obat-obatan ya yang dimasukkan ke dalam uretra. Dimasukkan ke situnya gitu. Iya. Kemudian nanti sampai yang ketiga, yang third line. Yang third line itu adalah dipasang implan. Dipasang implan. Iya. Jadi implannya tuh hanya coba supaya dia berdiri kayak gini. Betul, terbuat dari silikon. Nanti ada yang modelnya dipompa gitu ya dok ya. Ada yang setelah selesai ya dikempeskan gitu. Nanti dia akan berdiri bangun seperti itu. Tapi sensasinya masih ada dokter? Saya rasa sensasinya masih ada ya. Tapi di Indonesia masih sedikit dikembangkan ya. Tapi banyak di negara-negara Amerika, di Eropa itu banyak. Oke lah, buat sahabat ceria semuanya, ini problematika disfungsi ereksi. Ya. Ternyata kalau kita ngobrolin ini bisa panjang banget ini ya dokter. Panjang dok, ya. Tapi ada satu hal lah dokter. Kira-kira berkaitan dengan ini ada beberapa yang bisa disampaikan ke sahabat ceria nggak mengenai terkait disfungsi ereksi ini? Ya. Yang tadi saya sampaikan bahwa ini adalah suatu kelainan, ini suatu penyakit, tentunya menjadi momok ya bagi para pria. Kalau para pria sudah mengalami hal demikian, pasti istrinya komplain ya, merasa tidak dipenuhi kebutuhan biologisnya. Jadi saran saya jangan malu-malu, ini bukan hal yang tabu, karena ini adalah suatu kelainan. Jadi konsultasikanlah ke dokter untuk bisa mendapatkan solusi ya, untuk bisa mendapatkan jawaban yang tepat dari seorang ahlinya gitu. Dan pesan saya ya jangan menggunakan obat-obat kuat dari yang dijual bebas. Betul ya. Jadi kan kita harus melihat internal dari pasien itu ada faktor-faktor yang bisa memperberat dengan konsumsi obat tersebut atau tidak, seperti itu ya. Jadi kita harus pantau juga dok, seperti itu. Oke, terima kasih Dokter Priyo. Sama-sama Dokter Igun. Buat sahabat ceria, itu baru sekelumit kita ngobrol dengan Dokter Priyo terkait dengan disfungsi ereksi. Nanti kalau buat teman-teman sahabat ceria dan penggemar YouTube RSUD Cibarang, kalau sekiranya nanti ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar ya dok ya. Silakan. Ya, bila dengan kolom komentar, mudah-mudahan nanti kita respon dari saya ataupun dari Dokter Priyo untuk merespon pertanyaan dari itu semua. Sekali lagi, saya hanya sedikit menyimpulkan apa yang disampaikan Dokter Priyo tadi, bahwa beberapa penyakit bisa mendukung terjadinya disfungsi ereksi. Ada DM, kolesterol, darah tinggi, dan pola hidup, rokok, kegemukan, kurang olahraga, dan yang terpenting masalah kejantanan seorang laki-laki salah satu penopang keharmonisan rumah tangga. Betul sekali, dan jadi, bisa diatasi. Iya, itu bisa diatasi. Jadi segera dan jangan malu untuk segera berkonsultasi dengan dokter. Dalam hal ini di RSUD Cibarang ada dokter yang khusus bisa menangani itu. Beliau adalah Dokter Priyo. Jadi silakan datang ke Poli Urologi di RSUD Cibarang untuk bisa bertemu dengan beliau. Insya Allah. Oke dokter, thank you. Terima kasih dokter, sehat selalu. Oke, demikian, dan mari kita sebelum kita tutup, mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita semua. Dan nanti kita akan ada seri-seri berikutnya bersama Dokter Priyo. Dan terima kasih, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak lupa salam kita hit and hot. Dah.